Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Ibu ingin kembali membahas materi tentang kecepatan. Seperti pada video sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang kecepatan dan rumusnya. Perhatikan kembali rumus kecepatan. Kita gunakan segitiga agar dapat membedakan rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Jarak disimbolkan dengan huruf J, kecepatan kita simbolkan dengan huruf K, dan waktu kita simbolkan dengan huruf W. Kita bisa menyebutnya sebagai Jokowi ya, rumus Jokowi atau JKW. Oke, perhatikan kembali. Ini kita beri tanda titik 2 atau tanda bagi. Kesini juga sama, tetapi ini kita berikan tanda kali. Ya. Kemudian perhatikan, jika yang ditanya adalah kecepatan tadi K, kita tutup kecepatannya, maka kecepatan rumusnya menjadi jarak bagi waktu. Di sini ada simbol bagi, jadi jarak dibagi dengan waktu. Kecepatan satuannya biasanya adalah kilometer per jam, meter per menit, atau meter per detik. Selanjutnya, apabila yang ditanya adalah waktu adalah W, kita tutup W, maka rumusnya adalah J dibagi K. Nah, ini kita lihat ada tanda bagi di sininya. Oke. Waktu sendiri satuannya adalah jam, kemudian menit, bisa juga dalam satuan detik. Namun kalau kilometer biasanya berpasangannya dengan jam, meter biasanya berpasangan dengan menit, kemudian detik juga biasanya berpasangan dengan meter. Oke, yang terakhir, kalau kita tanya jarak, kita tutup J. Jarak J sama dengan rumusnya adalah ada tanda kali di sini, maka rumusnya adalah K dikali W atau kecepatan dikali waktu. Satuan dalam jarak adalah kilometer atau meter. Perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama. Sebuah kereta api berangkat dari stasiun A ke stasiun B pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jarak yang ditempuh adalah 280 km dengan kecepatan 70 km per jam. Hitunglah waktu tempuh kereta api tersebut. Langkah pertama untuk mempermudah mengerjakan soal tersebut adalah kamu harus mengetahui terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Diketahui jarak J 280 km. Kemudian kecepatan K 70 km per jam. Hitunglah waktu. Berarti yang ditanyakan adalah waktu. Maka waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 280 per 70. Ini bisa kita coret. 28 bagi 7 adalah 4 jam.
Waktu tempuhnya adalah 4 jam. Bagaimana kalau pertanyaannya Ibu tambahkan? Pukul berapakah kereta api tersebut sampai di stasiun B? Kereta api tersebut berangkat pukul 8. Kemudian waktu tempuh kereta api tersebut adalah 4 jam. Maka kita tambahkan 4 jam. Perhatikan. 04.00 karena 4 jam ya. Jadi kita jumlahkannya ya, kita tuliskannya sesuai dengan urutannya. Ini jam, ini menit ya. Jadi kalau 4 jam 35 menit, maka seperti ini, 4 jam 35. Karena pukul 4 tepat, maka dari itu kita tinggal tulis 4.00. 8 tambah 4, 12. Jadi ya, kereta api sampai di stasiun B yaitu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Soal yang kedua. Sebuah kereta api berangkat dari stasiun A ke stasiun B pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kereta api tersebut tiba di stasiun B pukul 9.30. Jarak yang ditempuh adalah 120 km. Hitunglah kecepatan kereta api tersebut. Perhatikan, kita harus mencari dulu apa yang diketahui. Dari pukul 7.30 sampai 9.30, artinya yang diketahui adalah waktunya. Jadi, yang diketahui pertama adalah waktu. Waktunya berapa jam? Perhatikan, berangkat pukul 7.30, tiba pukul 9.30, jadi kita kurangi. Ya, 9.30. Kita kurangi 7.30. 0, 0, 2, 0. Jadi waktu tempuh kereta api tersebut adalah 2 jam. Atau kalian bisa menghitung dengan cara, jadi kalian bisa menghitungnya dari setengah 8 ke setengah 9, kemudian ke setengah 10, setengah 8 ke setengah 9, 1 jam. Kemudian dari setengah 9 ke setengah 10, jadi 2 jam ya. Jadi seperti itu juga bisa cara menghitungnya. Oke, kemudian jarak yang ditempuh adalah J 120 km. Yang ditanya hitunglah kecepatan. Kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 120 dibagi waktunya 2. 120 bagi 2, 12 bagi 2 adalah 6. Masih ada 0 di sini. Di 60 km per jam. Untuk mencari jarak, kalian nanti hanya tinggal mengalihkan kecepatan dengan waktu. Bagaimana kalau dalam soalnya diminta diubah dari kilometer menjadi meter? Ya, kita gunakan satuan jarak pada pertemuan sebelumnya. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.